Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Mayang Segara dari kelas Ganjil Teknik Industri dengan NPM 21101023 akan menjelaskan tentang revisi UTS kemarin untuk UAS di mata kuliah perencanaan eksperimen. Masih di soal yang sama, yaitu tentang produsen semikonduktor telah mengembangkan 3 metode yang berbeda untuk mengurangi jumlah partikel pada wafer. Semua 3 metode diuji pada 5 wafer yang berbeda dan setelahnya jumlah partikel perawatan yang diperoleh. Datanya seperti yang di bawah, itu ada 3 metode dengan count 31, 10, 21, 41. Lalu metode 2 ada 62, 40, 24, 30, 35. Dan metode 3 ada 53, 27, 120, 97, dan 68. Ini adalah tabel Minitab yang digunakan setelah memasukkan angka-angka tersebut di Minitab. Selanjutnya kita masuk ke metode. Penjelasan tentang metode ini yaitu hipotesis 0 dinyatakan sebagai semua rata-rata sama dan hipotesis alternatif adalah tidak semua rata-rata sama. Tingkat signifikansi diberikan sebagai alfa sama dengan 0,05 atau 5% yang menunjukkan risiko 5% untuk menyimpulkan bahwa perbedaan ada ketika sebenarnya tidak ada perbedaan. Terakhir disebutkan bahwa varian yang sama diasumsikan untuk analisis yang merupakan asumsi yang dibuat untuk beberapa uji statistik seperti ANOVA. Selanjutnya ada vector informations. Di sini menjelaskan nilai-nilai yang terkait dengan faktor tersebut. Dalam tabel ini hanya ada satu faktor atau metode dengan 3 nilai, yaitu 1, 2, dan 3. Nilai-nilai ini mungkin mewakili kondisi atau level yang berbeda dari metode yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada analysis of variance. Tabel tersebut terdiri dari 7 kolom dengan label sumber, DF atau derajat kebebasan, sek SS atau jumlah kuadrat berurutan, kontribusi, EDJSS atau jumlah kuadrat disesuaikan, EDJMS atau rata-rata kuadrat disesuaikan, nilai F dan nilai P. Terdapat 3 baris di bawah judul-judul ini. 1 untuk metode dengan nilai 2, 8964, 56, 88%, dan 8964. Lalu ada 4481, 9, 7, 91, dan 0,006. 1 untuk kesalahan atau error dengan nilai 12, 6796, 43, 12%, 6796, dan 556. 3 yang terakhir. Dan 1 untuk total dengan nilai 14 dan 15760 pada kolom DF dan sek SS. Lalu selanjutnya ada model summary. Maksud dari tabel tersebut yaitu R kuadrat. Ini adalah ukuran seberapa baik model cocok dengan data. Nilai R kuadrat 1,0 menunjukkan bahwa model sangat cocok dengan data. Sedangkan nilai 0,0 menunjukkan bahwa model tidak cocok dengan data sama sekali. Dalam hal ini nilai R square adalah 0,5688 yang berarti bahwa model menjelaskan sekitar 56,88% dari variasi dalam variabel target. R kuadrat yang disesuaikan ini adalah versi modifikasi dari R square yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Hal ini umumnya dianggap sebagai ukuran kecocokan model yang lebih akurat dari R square. Dalam hal ini nilai R square yang disesuaikan adalah 0,5469 yang sedikit lebih rendah dari nilai R square. Selanjutnya ada PRESS. Ini adalah jumlah kuadrat residual yang diprediksi. Ini adalah ukuran kinerja prediktif model pada data di luar sampel. Dalam hal ini, PRESS adalah 10618,8. R kuadrat atau PRED
Ini adalah R kuadrat yang dihitung pada data di luar sampel. Ini adalah ukuran seberapa baik model menggeneralisasi data baru. Dalam hal ini, nilai R square atau PRED adalah 0,3262. Selanjutnya ada means. Menjelaskan tentang metode N, mean, STDF, dan batas atas sampai 95%. Untuk penjelasannya, metode kolom ini mengidentifikasi metode yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Dalam hal ini ada 3 metode, yaitu 1, 2, dan 3. N tersendiri, yaitu kolom ini menunjukkan jumlah observasi yang digunakan untuk menghitung mean untuk setiap metode. Dan mean itu adalah kolom ini yang menunjukkan nilai rata-rata untuk setiap metode. STDEF itu kolom yang menunjukkan deviasi standar untuk setiap metode. Lalu yang terakhir, batas atas 95%. Ini menunjukkan batas atas 95% untuk mean untuk setiap metode. Selanjutnya adalah grouping information using the Fisher-LSD method and 95% confidence. Di tabel tersebut menjelaskan tentang metode, yaitu metode ini adalah kolom yang mengidentifikasi metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah LSD Fisher. Selanjutnya ada perbandingan. Kolom ini menunjukkan pasangan kelompok yang sedang dibandingkan. Dalam hal ini, perbandingannya adalah A versus B, A versus C, dan B versus C. Lalu ada N. Kolom ini menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelompok. Dalam hal ini, semua kelompok memiliki jumlah observasi yang sama, yaitu di angka 4. Rata-rata, yaitu kolom yang menunjukkan nilai rata-rata untuk setiap kelompok. Dalam hal ini, nilai rata-rata untuk kelompok A dan B lebih tinggi daripada nilai rata-rata untuk kelompok C. Dan terakhir ada pengelompokan. Kolom ini menunjukkan kelompok mana yang tidak berbeda secara signifikan satu sama lain. Dalam hal ini, kelompok A dan B tidak berbeda secara signifikan satu sama lain, dan kelompok C berbeda secara signifikan dari kelompok A dan B. Selanjutnya ada Fisher Individual Test for Difference of Means. Di tabel ini juga menjelaskan tentang perbandingan, yaitu kolom yang membandingkan mengidentifikasi pasangan kelompok yang sedang dibandingkan. Dalam hal ini perbandingannya ada 2, 1, 3, 1, dan 3, 2. Lalu ada perbedaan. Kolom ini menunjukkan perbedaan antara rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan. Dalam hal ini perbedaannya adalah 2, 4, 8, 5, 9, 6, dan 3, 4,8. Selanjutnya ada SE dari perbedaan. Kolom yang menunjukkan kesalahan standar dari perbedaan antara rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan. Dalam hal ini kesalahan standarnya adalah 15,1, 15,1, dan 15,1. 95% dari CI. Kolom ini menunjukkan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan antara rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan. Dalam hal ini interval kepercayaan adalah min 8,0, 57,6, 26,8, 92,4, dan 2,067,6. Selanjutnya juga ada nilai T. Kolom ini menunjukkan nilai T untuk pengujian hipotesis nol bahwa rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan adalah sama. Dalam hal ini, nilai T-nya adalah 1,65, 3,96, dan 2,31. Dan yang terakhir yaitu nilai p-value yang disesuaikan. Kolom ini menunjukkan nilai p-value untuk uji hipotesis nol bahwa rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan adalah sama. Setelah disesuaikan untuk beberapa perbandingan, dalam hal ini nilai p yang disesuaikan adalah 0,125, 0,002, dan yang terakhir 0,039. Masuk ke tabel, untuk pertamanya kita akan bahas Fisher Individual 195 CLS. Tabel ini juga menjelaskan tentang variabel, frekuensi, dan persenan. Variabel ini di kolom ini mengidentifikasi variabel yang sedang dihitung. Dalam hal ini variabelnya adalah skor. Lalu frekuensi
kolom yang menunjukkan jumlah pengamatan yang termasuk dalam setiap kategori variabel. Dalam hal ini kategori G-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir persenan, kolom yang menunjukkan persentase observasi yang masuk ke dalam setiap kategori variabel. Dalam hal ini persentasenya adalah 20%, 30%, 30%, 15%, dan 15%. Diagram batang yang menunjukkan bahwa skor yang paling umum adalah 3, diikuti oleh 2, 1, 4, dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa skor relatif terdistribusi secara merata dengan sedikit condong ke ujung bawah kisaran. Selanjutnya ada tabel internal plot. Di sini juga menjelaskan tentang sumbu X dan sumbu Y, dan yang terakhir ada interval. Sumbu X sendiri itu menunjukkan kategori dari variabel kategorikal. Dalam hal ini kategori adalah metode. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah pengamatan untuk setiap kategori dari variabel kategorikal. Dalam hal ini juga hitungannya adalah jumlah pengamatan untuk setiap metode. Dan yang terakhir interval. Interval diwakili oleh kotak atau batang. Tinggi setiap kotak atau batang mewakili rentang data untuk kategori tersebut. Bagian tengah dari setiap kotak atau batang mewakili median data untuk kategori tersebut. Kumis di bagian atas dan bawah setiap kotak atau batang mewakili persentil ke-95 dan persentil ke-5 dari data untuk kategori tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, plot interval menunjukkan bahwa jumlah pengamatan paling banyak untuk metode 3, diikuti oleh metode 2, dan kemudian metode 1. Hal ini menunjukkan bahwa metode 3 adalah metode yang paling populer, diikuti oleh metode 2, dan kemudian metode 1. Interval juga menunjukkan bahwa rentang data paling lebar untuk metode 3, diikuti oleh metode 2, dan kemudian metode 1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak variabilitas dalam jumlah pengamatan untuk metode 3 daripada metode 2 dan 1. Kumis di bagian atas dan bawah setiap kotak atau batang menunjukkan bahwa ada beberapa outlier untuk metode 1. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengamatan untuk metode 1 yang sangat berbeda dari data hasilnya. Selanjutnya juga ada tabel residual plot for count. Sumbu X-nya di sini menunjukkan nilai yang cocok untuk urutan atau pengamatan. Menunjukkan nilai yang cocok atau urutan pengamatan. Dalam hal ini sumbu X menunjukkan nilai yang cocok. Sedangkan sumbu Y menunjukkan residual. Penjelasan yang lanjut, plot residual seharusnya tidak menunjukkan pola yang jelas. Jika terdapat pola, hal ini dapat mengindikasikan bahwa model tidak cocok dengan data. Dalam kasus ini tidak ada pola yang terlihat pada plot residual. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut cocok dengan data. Dan yang terakhir, tabel residual versus count. Gambar yang menunjukkan plot residu untuk model dan data hitung. Sumbu X mewakili nilai hitungan dan sumbu Y mewakili residu. Residual adalah perbedaan antara jumlah yang diamati dan jumlah yang diprediksi. Plot residual tersendiri menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara merata di seluruh rentang nilai hitungan. Hal ini menunjukkan bahwa model ini cocok untuk data. Namun, ada sedikit tren pada residual yang menunjukkan bahwa model mungkin tidak sepenuhnya akurat. Berikut adalah interpretasi yang lebih rinci dari plot tersebut. Pertama, residual secara kasar berpusat pada nol yang berarti bahwa model tidak secara sistematis melebih-lebihkan atau meremehkan hitungan. Kedua, residual tersebar secara merata di seluruh rentang nilai cacah yang berarti model tidak lebih akurat untuk beberapa nilai cacah daripada yang lain. Dan yang terakhir ketiga, terdapat sedikit tren pada residual yang menunjukkan bahwa model mungkin tidak sepenuhnya akurat. Sebagai contoh, residualnya sedikit negatif untuk nilai hitungan rendah dan sedikit positif untuk nilai hitungan tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti overdispersi atau variabel pengganggu yang tidak teramati. Segitu untuk video saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.